Bismillahirrahmanirrahim. I am protected by Allah from the snake in the black snake. In the name of Allah, the beneficent, the merciful. Ibu-ibu ngerti enggak? Makanya aku tengok lama promo kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa aqta'anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua dan segenap jajaran pengurus Masjid Babus Salam, yang terhormat para aparat pemerintahan, Bapak Ketua RW dan Bapak Ketua RT, kemudian yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuda dan pemudi, hadirin wal hadirat, jamaah Isya dan tarawih yang mulia, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa kabar semuanya, sehat? Puasanya lancar? Mudah-mudahan yang hadir ini masuk surga semua, amin. Puasanya diterima Allah, amin. Hutang dan kreditnya lunas, amin. Oh, kalau hutang memang gede, amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil pada malam yang ke-12 pada malam ini. 12 nih. Oh, malam ke-4. Oke, baik. Saya ngetes fokusnya jamaah saja. Pada malam yang ke-4 ini saya bertemu dengan wajah-wajah calon penghuni surga di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah pada malam ini. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih. Insya Allah sholat tarawih yang kita lakukan dapat mengumpulkan dosa dan diampunkan salah dan dosa kita, insya Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, giliran saya pada malam ke-4 ini menyampaikan santapan rohani Ramadan. Tidak panjang-panjang, insya Allah hanya sampai selesai saja. Cocok? Apalagi ada pantunnya, ikan mujair, ikan sembilang, kalau cair saya pun langsung pulang. Pada malam ini judul kita adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak bisa kita pungkiri bahwa di tengah-tengah masyarakat masih banyak kemungkaran. Di tengah-tengah masyarakat masih banyak kemaksiatan, dan di depan mata kita banyak hal-hal yang kadang-kadang membuat hati kita miris dan menangis. Apa sebab? Karena kemaksiatan, kemungkaran semakin merajalela. Na'udzubillah. Bapak Ibu, Indonesia hari ini nomor 4 pengkonsumsi narkoba terbesar di dunia. Itu bukan kata saya, tapi kata WHO. Bapak Ibu, hari ini Indonesia berada di nomor ke-6 yang menjadi penikmat dan penonton pornografi dan porno aksi di dunia. Na'udzubillah. Saya mau tanya, di sini ada perjudian tidak? Enggak lah, ini masjid mana ada judi sini? Enggak ada sini judi. Di daerah kita masih ada perjudian, masih ada perzinahan, masih ada kemaksiatan. Maka itu adalah tanggung jawab kita untuk membereskannya. Dan di dalam agama Islam itu disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara segolongan kamu
umat yang mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kita ini adalah sebaik-baik kaum yang mempunyai tugas. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Saya mau tanya, kira-kira kalau anak gadis buka-buka aurat kemungkaran atau tidak? Wih jamaah, anak gadis buka-buka aurat kemungkaran atau tidak? Kadang-kadang dia merasa seperti bidadari, lipstiknya 17 inci, dia berjalan bagaikan bidadari, tapi bidadari yang turun dari wali. Jamaah, jamaah, pernah ke mall SKA tidak? Saya boleh cerita, boleh tidak? Waktu saya turun dari lantai 3 ke lantai 2, naik tangga yang berjalan. Apa namanya itu? Eskavator. Apa namanya? Oh, eskalat. Apa? Pokoknya itulah tangga berjalan. Jadi saya mau turun dari lantai 3 ke lantai 2. Di depan saya ada cewek cantik. Tunggu dulu. Main aja. Mungkin cewek itu bangun tidur langsung ke SKA. Kenapa Pak Ustaz? Ku tengok baju yang dipakainya, nampak ke dia busuk. Ya, pinggangnya pun nampak dari belakang. Begitu sampai di lantai 2, jatuhlah tentengan belanjaannya ke bawah. Diambilnya, merunduklah dia. Nampak saya pinggangnya dari belakang. Hei bapak-bapak, kalau melihat yang seperti ini, jujur, ini lama dipandang atau tidak? Kalau insidental sekali melihat, ini namanya nikmat. Cuma sekali aja, 2 kali melihat, 3 kali melihat, lah. Ini kadang-kadang udah pas kayak gitu. Sekali ditengoknya lagi balik. Ya, bukan apa-apa. Ketika melihat pinggang perempuan itu mau muntah saya. Kenapa Pak Ustaz? Iyo, panjang mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau tanya, hari ini perempuan, anak gadis khususnya yang buka-buka aurat masih banyak tidak? Jujur, masih banyak tidak? Kemungkaran atau tidak? Maka kata Rasulullah, seorang ayah yang membiarkan anak perempuannya membuka aurat, seorang ibu yang membiarkan anak perempuannya buka aurat, dosanya double. Dosanya double. Dosa pertama apa? Dia telah menjadi orang tua yang khianat. Dosa kedua apa? Dia telah membiarkan anak gadisnya berdosa karena meninggalkan perintah Allah Subhanahu. Ayo, astagfirullah Rabban, astagfirullah minal khataya. Inilah kemungkaran yang harus kita cegah. Satu. Yang kedua, di daerah kita, di RW, di RT kita ada kedai tidak? Ada. Saya dong. Warung saya dong. Biasanya di warung itu ada bangku-bangku, ada kursi, ada meja. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 sampai jam 3 malam bapak-bapak kasih berkumpul main domino. Memangnya salah domino itu Pak Ustaz? Tidak salah. Tapi kalau gara-gara domino sholat isanya tinggal, salah tidak? Salah tidak? Ayo ada sholat dari masjid, balak 6 katanya. Ini kemungkaran. Maka kalau begitu, yang begini harus kita cegah. Emangnya itu tugas ketua RW saja? Nehi. Emangnya itu tugas ketua RT saja? Enggak. Tugas kita semua. Emangnya itu tugas Pak Ustadz saja? Tidak. Ibarat kata orang India, kuibat negeri terwala bene kunde 75 sepek di meki jali-jali, kunde jali-jali.
Tahu artinya? Tahu artinya? Aku pun nggak tahu. Ya, artinya apa? Kemaksiatan itu mencegahnya bukan tanggung jawab personal. Bukan Pak Ustadz saja yang salah, bukan Ketua RW saja yang salah, bukan cuma pejabat pemerintah yang salah. Tapi kalau kita bersatu padu, seperti kata Nabi, kunu kaliyadaini wala takunu kal ujunain. Jadilah seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua telinga. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah, bersatulah kamu dalam kebaikan, jangan bertolong-tolongan, jangan bersatu dalam kemaksiatan. Insya Allah. Kalau begitu bagaimana cara kita mencegah kemungkaran? Ya. Kalau begitu bagaimana cara kita mencegah kemungkaran? Apakah ketika ada orang berjudi di samping rumah kita, kita ambil balok lalu kita tokok kepalanya satu-satu? Selesai? Apakah begitu? Tidak. Apa kata Nabi? Marra minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, idza lam yastati' fa bi lisanihi, wa idza lam yastati' fa bi qalbihi. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan kekuasaannya atau dengan tangannya. Kalau kita RW, kalau kita RT, kalau kita punya kuasa, kalau kita pejabat pemerintahan, kalau kita polisi, kalau kita tentara, cegahlah kemungkaran itu. Sebab apa? Kita punya kekuasaan. Ya. Kalau kita bukan penguasa, kita cuma rakyat jelata. Ya. Bagaimana caranya? Maka yughayyir bilisani. Maka hendaklah ia mencegahnya dengan kata-katanya. Sampaikan nasihat, sampaikan dengan bijak. Apa qala 60 umur mata sudah kabur, kubal sudah menabur, sebentar lagi masuk ke liang kubur. Taubat boleh Pak, apa boleh sudah bisa Pak lain. Ya, ibu ini udah keriput kulitnya, aku tengok. Dulu rambut ibu panjang, sekarang rambut ibu pendek seperti ikut tikus. Taubat lagi ibu. Ya, tidak akan yastati, apabila tidak sanggup dengan lisan, maka terakhir fabi qalbi, maka bencilah perbuatannya. Jangan benci orangnya. Orang yang sudah bermaksiat, orang yang sudah melakukan kemungkaran, orang yang sudah melakukan kejahatan, jangan benci orangnya, benci perbuatannya. Sebab apa kata Nabi? Al-khata' wa nisyan sifatani lil insan. Salah dan lupa adalah dua sifat bagi manusia. Hari ini dia tersesat, 3 hari, 4 hari, atau bahkan 1 bulan atau 1 tahun yang akan datang. Bisa jadi dia yang akan lebih taat daripada kita, dia yang akan lebih kuat ibadahnya daripada kita. Sebab hidayah itu adalah rahasianya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita berdoa semua kemaksiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat segera sirna dan digantikan dengan kebaikan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beramar ma'ruf. Tadi sengaja saya dahulukan nahi munkar. Sekarang beramar ma'ruf. Bagaimana caranya beramar ma'ruf? Amar ma'ruf itu berarti konteksnya adalah dakwah. Dakwah itu bukan cuma lewat ucapan saja. Dakwah itu macam-macam. Pertama, ada dakwah bil kitabah, dakwah lewat tulisan. Sekarang Facebook ada, Instagram ada. Tulislah kata-kata bijak, ajak orang melakukan kebaikan. Ini enggak, baru bangun tidur langsung live di Facebook, guys. Ya, mohon maaf kotoran matanya masih ada, kemudian dakiknya di bibir masih ada, udah guys langsung. Ya. Sampaikan kebaikan lewat media sosial, itu dakwah bil kitabah. 1.
Yang kedua, seperti yang saya lakukan, dakwah bil lisan. Dakwah dengan kata-kata. Enggak semua orang bisa, enggak semua orang sanggup. Lalu yang ketiga, dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan. Sekarang Bapak Ibu, yang efektif beramar ma'ruf itu adalah dakwah bil hal. Ya, yang efektif beramar ma'ruf itu adalah dakwah dengan perbuatan. Orang akan berkata, ada meja, ada kursi, ada bicara, ada bukti. Lu kalau ngomong doang, gak usah nyampein, kata orang. Buktiin dulu, lu bisa apa tidak? Ya, makanya kalau begitu, di Ramadan yang sangat mulia ini, di Ramadan kali ini, kita semua datang ke masjid. Ini merupakan dakwah bil hal. Sampaikan kepada keluarga kita, buktikan kepada masyarakat kita, dan yang terpenting, buktikan kepada orang-orang yang di luar agama Islam bahwa Ramadan ini amat indah, membuat kita sejuk. Apa sebab? Karena kita berduyun-duyun datang ke masjid dan ke mushola. Ini menjadi dakwah bagi orang-orang di luar sana yang tidak mau ke masjid, atau bagi orang-orang yang di luar agama Islam. Dia melihat sejuk betul agama Islam itu. Mereka berbondong-bondong datang ke masjid. Waduh, ini adalah agama yang indah. Mungkin dari situ dia akan mendapatkan petunjuk dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkata, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Yang memberi petunjuk adalah Allah kepada orang yang Ia kehendaki. Mudah-mudahan kita istiqomah beramar ma'ruf. Amin. Kemudian kita bersatu bernahi mungkar. Amin. Apabila kita istiqomah beramar ma'ruf dan kita bersatu konsisten menjaga dan juga menolak segala kemungkaran, insya Allah kampung kita, daerah kita akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kaji kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat kita amalkan dan dapat kita realisasikan. Kacang artis, kacang Garuda, ceramah habis salam tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.